Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel gua ini. Ini merupakan vlog kedua gua, video kedua gua. Jadi di sini gua mau cerita tentang sebuah kasus pembunuhan yang telah terjadi di negara Cina. Pembunuhan ini telah merenggut dua korban, yaitu dua aparat pemerintah yang sedang berjaga di blokade virus corona. Jadi teman-teman yang baru bergabung, tekan dulu tombol berlangganannya. Jika Anda suka, boleh Anda tekan like, boleh kalian bagikan juga ke teman kalian yang lainnya, supaya teman kalian juga tahu mengenai cerita yang telah terjadi di negara Cina ini. Jadi kasus pembunuhan ini terjadi di salah satu kota di negara Cina bernama kota Situjai di provinsi Yunnan. Jadi awal cerita berawal dari seorang pelaku bernama Man Jinggo. Dia adalah laki-laki yang berumur 23 tahun. Pada tanggal 6 Februari 2020, pemuda ini telah melakukan penyerangan dan pembunuhan pada dua aparat pemerintah yang sedang berjaga di blokade virus corona. Mencegah menyebarnya virus ini, pemerintah Cina melakukan kegiatan blokade di banyak jalan raya. Pemerintah telah membuat pos-pos blokade virus corona ini. Jadi pada tanggal 6 Februari, pada saat itu pemerintah sedang mengatur jalur lalu lintas. Sehari sebelumnya pada tanggal 5 Februari kegiatan ini sudah dilakukan. Blokade ini digunakan untuk membatasi penyebarnya virus corona. Sebelumnya gue kenalkan bahwa di sini pemuda yang bernama Jinggo ini adalah supir. Pada tanggal 6 Februari itu Jinggo bersama penumpangnya yang bernama Ma Kelong mengendarai mobil van kecil. Kelong yang merupakan penumpang dari Jinggo ini pada saat itu turun dari mobil van kecil yang dikemudikan oleh Jinggo. Kelong yang turun pada waktu itu berniat untuk memindahkan penghalang jalan yang menghalangi mobil van kecil ini tanpa menghiraukan pemerintah yang sedang berjaga di jalan tersebut. Ia mengabaikan petugas pemerintah yang melarang penumpang ini untuk memindahkan pelang-pelang tersebut, memindahkan pembatas-pembatas blokadenya. Dan pada saat itu pun Makelong ini memindahkan pembatas blokadenya. Di situ ada salah satu aparat pemerintah yang mencoba untuk merekam aksi-aksi yang dilakukan oleh Makelong ini, aksi yang memindahkan pembatas blokade ini, sehingga pada saat itu Jinggo yang merupakan supir ini marah karena para pemerintah yang melarang Makelong serta merekam tindakan-tindakan yang telah melanggar aturan pemerintah untuk memblokade virus corona di lalu lintas ini. Jadi Jinggo yang telah tersulut emosi ini turun dari mobilnya. Jinggo langsung mengambil pisau lipatnya yang telah dia bawa. Satu hari itu dia turun dari mobil van kecilnya, lalu dia pergi ke salah satu aparat dan melakukan penikaman berulang kali pada aparat ini. Jadi pada saat itu pun ada salah satu juga aparat pemerintah Cina bernama Li Minggo yang melihat aksi penikaman tersebut segera turun tangan untuk melerai, untuk menghalangi tingkah bejat yang telah dilakukan Jinggo. Tetapi pada saat itu Li Minggo yang merupakan petugas pemerintah Cina ini juga ikut menjadi korban. Li Minggo berulang kali mendapati perutnya ditikam oleh pelaku. Aparat pemerintah ini bernama Zhang dan Li. Zhang merupakan korban yang pertama dari kekejian Li Jinggo ini. Zhang merupakan pejabat pengentasan kemiskinan yang dikirim ke wilayah tersebut oleh Biro Keuangan Kabupaten Honghe.
Dan Li adalah seorang pejabat kota praja di Situjai. Setelah kejadian berhasil diamankan, pelaku berhasil ditangkap, Jinggo dibawa dan diadili di kantor kepolisian setempat. Hari berikutnya pada tanggal 6 Februari, Jinggo langsung diadili di Pengadilan Tinggi Yunnan. Jinggo diberikan sanksi berat atas kelakuan kejinya, atas perilaku buruknya yang telah mengabaikan peraturan darurat yang relevan yang diaktifkan oleh pemerintah setempat setelah krisisnya kesehatan di negara Cina. Pada saat pengadilan berlangsung, pelaku ini juga mengatakan mengakui kesalahannya. Jinggo mengakui kesalahannya bahwa dia telah berbuat salah dan keji. Dia mengakui kesalahannya, dia merasa bersalah, tetapi tetap saja pengadilan menganggap tindakan yang dilakukan pemuda ini adalah tindakan yang sangat jahat, tindakan yang sangat keji. Melihat rincian dari kejadian ini, pengadilan merasa ini sangat mengerikan dan pengadilan memberikan konsekuensi dari kasus itu yang sangat serius. Virus corona yang baru-baru ini menimpa beberapa negara yang bermula dari negara Cina. Virus ini virus yang telah menewaskan sedikitnya 2.912 orang pada tanggal 6 Februari dan telah menginfeksi setidaknya lebih dari 80.000 warga Cina. Pada tanggal 23 Januari setelah virus itu menyebar, Wuhan pun segera ditutup dan lokasi-lokasi lainnya mengikuti arahan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Dan di salah satu kota di negara Cina ini telah melaporkan setidaknya 196 kasus baru dari total keseluruhan 202 dan sudah mencapai 42 angka kematian baru secara nasional di negara Cina. Sementara krisis kesehatan yang terjadi di Cina sudah mulai melambat, tetapi negara-negara tetangga di luar Cina telah meningkat sepekan akhir, termasuk Korea Selatan, Jepang, hingga sampai ke Italia, sampai ke Iran. Yang paling parah terkena dampaknya secara global atau secara dunia. Virus ini telah menewaskan dari jiwa dan menginfeksi lebih dari 89.000 jiwa. Ya, sekian dulu teman-teman yang bisa gue sampaikan dari kasus ini. Gue melihat bahwa kasus ini memang sangat mengerikan, sangat kejam. Gue pikir bahwa si pelaku ini adalah seorang yang psikopat. Jadi untuk teman-teman sekarang ini yang telah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol berlangganan jika belum berlangganan, tekan tombol suka jika teman-teman juga suka, bagikan juga kepada teman-teman lainnya agar teman-teman lain bisa mengetahui kisah di balik kasus pembunuhan yang terjadi di negara Cina ini. Terima kasih teman-teman.